mempresentasikan Al-Quran secara bahasa. Ya. Di sini ada empat ulama yang mendefinisikan Al-Quran secara bahasa. Yang pertama Ya. menurut Al-Lihyani, yaitu Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a, artinya membaca. Ya, lanjut. Menurut Al-Asy'ari berasal dari lafaz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ya. Yang ketiga, menurut ulama Al-Farad, katanya Al-Quran ada lafaz qoro'inu yang berarti petunjuk. Ya. Yang keempat, menurut Az-Zujaj, katanya Al-Quran berasal dari kata sifat Al-Qur'an, artinya surat. Dan yang terakhir menurut Asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam atau nama. Ya, baik ya. Kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Ya, tinggal diperjelas nanti terkait perbedaannya ya. Jadi itu secara bahasa para imam sudah mengidentifikasi atau menjelaskan. Jadi tinggal nanti kelompok 1 diperjelas lagi seperti tugas, yakni mencari perbedaan. Contohnya misal dari Imam Al-Faro, Imam Al-Lihyani ini dari kata kerja bentuk isim masdar, kalau Imam Syafi'i merupakan bentuk isim alam ya. Jadi mohon nanti di tugas selanjutnya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya masuk kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan yang mau untuk mempresentasikan kelompok 2. Bu ya, kelompok Siti Komaria. Silahkan. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. Ini ada beberapa dari Syekh tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama itu menurut Syekh Muhammad Hudari Bek, yang artinya bahwa Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya. Lalu yang kedua itu menurut Syekh Subhi Saleh, yang artinya Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Lalu yang ketiga itu adalah menurut Syekh Muhammad Abduh. Menurut beliau, Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Itu Pak hasil diskusi kami, Pak. Iya, terima kasih ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang nambahkan? Ada Pak, saya Pak. Iya, gimana Komaria? Saya menyimpulkan dari ketiga pendapat di atas Pak. Ya. Dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW
yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang terakhir, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemuliaannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Itu Pak. Ya, terima kasih ya Fatmawati dan Siti Komaria kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian, bahwa untuk materi yang pertama terkait pengertian Al-Quran itu secara garis besar ada dua. Ada secara bahasa atau etimologi dan ada secara istilah atau terminologi. Kalau secara bahasa ya, di situ ada 5 pendapat. Nah, di situ dianalisis dulu perbedaannya. Kalau menurut Imam Al-Lihyani itu berasal dari kata kerja ya, atau fi'il madhi qoro'a dalam bentuk isim masdarnya ya, qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nah, kemudian yang kedua menurut Imam Al-Asy'ari itu berasal dari kata kerja yakni corona. Nah, kemarin kita belum lama mendapat ujian dari Allah yakni virus apa? Corona. Nah, virus corona itu artinya apa corona? Menggabungkan. Jadi virus kemarin itu adalah sebenarnya sudah ada dari dulu kayak batuk pilek, demam, cuman digabung barulah disebut corona. Nah, jadi itu paham kan anak-anak? Ya, itu corona. Dan yang terakhir yakni Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau Al-Qur'an itu isim alam, jadi langsung nama daripada sesuatu yang Allah turunkan, sama seperti Taurat, Injil, dan Zabur, dan yang lain. Nah, kemudian secara istilah ada 3 pendapat. Tadi sudah disimpulkan oleh Siti Komaria bahwa di situ ada berapa unsur? Ada 8. Ada 8 unsur ya Fatma ya. Ada 8 unsur ya. Jadi yang pertama adalah firman Allah. Nah, jadi itu tadi terkait dengan materi kita hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenai pengertian Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya sudah dapat secara bahasa ada 5 ya. Secara garis besar Al-Qur'an yang umum adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ya, secara istilah yakni adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang membacanya dinilai ibadah ya dan secara mutawatir. Nah, untuk nama-nama lain Al-Qur'an di situ yang secara umum ada 5. Baik, anak-anakku sekalian ya, untuk selanjutnya ya, materi kita adalah terkait dengan penugasan, penilaian. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya, tugasnya mohon dikerjakan ya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan ya. Mohon untuk belajar kembali mengulang ya materi kita hari ini dan mempersiapkan materi yang akan datang yakni terkait sejarah penurunan Al-Qur'an dan juga kodifikasinya ya. Jadi bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Nah, jadi terima kasih ya anak-anakku sekalian. Jadi berhubung waktu sudah bel istirahat ya. Jadi Bapak cukupkan untuk materi kita hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya masih tetap ya, kita harus tetap fokus, tetap semangat dalam belajar karena itu adalah tugas kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Sawabi.
Iya Pak. Mohon maaf tadi sama- terjeda karena baterai Oh iya. dari pagi lupa ngecas. Berarti sama dengan Pak Santri tentang Al-Quran juga ya? Iya, Sama Pak ya. dari kelas 10. Oh, kelas 10. Iya. Oke. Baik, nah mungkin seperti biasa kita buka dulu dengan baca Al-Quran dulu Bapak, silakan. Baik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran ya. Ini mohon izin Pak dosen melanjutkan tadarus pribadi. Oh boleh, silakan. Surah Al-Isra ayat 50. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba yauma yad'ukum. Ya, Ya, cukup. terima kasih. Nah, silakan coba jelaskan hukumnya. Baik, Tadi. jadi dalam ilmu tajwid dari ayat yang tadi saya baca, Quran Surah Al-Isra ayat 50 ya. Yang pertama kita mulai daripada lafadz qul kunu ya. Lafadz qul ya, itu termasuk huruf lam. Ada komariah qul kunu ya. Kemudian kunu ada Yang mana Pak alif lam komariah? bukan lam komariah, bukan alif lam komariah. Qul kunu. Itu kul itu huruf apa? Qul ya. Kul itu apa itu? Fi'il amar. Ya, mohon Jadi maaf, jadi fi'il bukan amar ya, komariah. bukan tajwid ya. Fi'il amar. Kan. Kunu ya, kunu itu adalah ada mad tabi'i ya, kunu wawu mati jatuh setelah harokat huruf berharokat doma ya. Ya. Kemudian ada lafadz hijarotan au. Hijarotan au. Rotan au itu adalah hukumnya itu izhar halqi karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Ya. Kemudian dalam kalimat hadida itu ada dua hukum, yakni mad tabi'i hadi, kemudian da mad iwad. Ya. Hadida, nah itu mad iwad ya, karena ada ya sukun yang pertama jatuh setelah huruf berharokat kasroh, yakni huruf dal, dan itu huruf berharokat fathah tanwin jatuh pada akhir kalimat diiringi dengan huruf mad alif, maka digantikan suara dan diganti da dengan dibaca satu alif atau dua harokat. Au khalqam mimma itu termasuk dalam ilmu tajwid hukumnya nun sukun atau tanwin, yakni huruf qaf ya yang berharokat fathah tanwin ya bertemu dengan huruf mim masuk dalam hukum bacaan idgham bi ghunah, yakni dengan cara bacanya itu memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf mim ya disertai dengung. Mimma ada matobi'i, yaitu ada ma yang kedua huruf alif ya yang didahului oleh huruf berharokat mim berharokat fathah, mim berharokat fathah. Yakburu fi sudurikum, yang pertama fi ya masuk dalam hukum tajwidnya itu mad tabi'i ya sudah sesuai aslinya, ya mati jatuh setelah huruf berharokat kasroh. Kemudian sudurikum
ya, sudurikum mat tabi'i. Ya, wawu mati jatuh setelah huruf dal berharokat doma dibaca 1 alif atau 2 harokat. Fasayaquluna, ya, di situ ada 2 mat tabi'i, qulu. Nah, itu mat tabi'i sama seperti tadi, wawu sebagai huruf mat jatuh setelah huruf berharokat doma. Mayyu'iduna, mayyu'iduna, ya, mayyu'i itu hukumnya idgham bihuna. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham yang ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Ya, maka cara bacanya nun suara, nun sukun, atau nun mati dimasukkan langsung ke dalam huruf ya. Yu'iduna, yu'iduna, itu ada mat tabi'i. Ya. Kemudian qulil ladzi, ya, qulil ladzi dalam lafaz alladzi, ya, itu ada alif lam syamsiyah, yakni dengan ciri-ciri bahwa dalam huruf lamnya terdapat tanda tasydid. Ya. Fatorokum awwala, fatorokum awwala, yakni adalah izhar syafawi. Ya. Ada hukum mim nun mati, mim mati, yakni huruf mim yang berharokat sukun, ya, bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka harus dibaca jelas, yakni suara mim sukunnya fatorokum awwala, jadi tutup langsung dibuka. Kemudian kalimat fasayun ridu, ya, yakni nun sukun bertemu dengan ghain dalam kalimat fasayun itu hukumnya ikhfa, ya. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa, ya, yang jumlahnya ada 14. Riduna mat tabi'i, ya, riduna, ya, no, wawu mati jatuh setelah huruf berharokat domah. Ilaika ru'usahum wa yaqu sahum, ya, ru'u ada mat tabi'inya, ya. Kemudian di situ sahum wa yaqulu ada hukum izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 28 atau 27 itu, yakni huruf wawu. Wa yaqulu. Nah, cukup Pak Sawabi. Sawabi cukup, nah, karena kurang lebih sama. Sekarang kita masuk ke materi sedikit. Nah, tadi ada beberapa pengertian itu yang mulai dari kata corona, kurnu, dan isim alam. Jadi salah satu pengaruh aja antara corona dan corona itu kan berarti masdarnya yang itu ya. Ya. Kalau isim alam berarti aslinya seperti itu. Asli. Jadi yang kalau sekarang ini kira-kira yang menampakkan perbedaan itu ketika penulisannya itu gimana? Gimana penulisan dan pengaruhnya apa yang ketika yang dapat masdar dan yang mendapat isim alam. Jadi kalau menurut, ya, pemahaman saya, hasil belajar saya, kalau pertama kata Al-Quran yang menurut pendapat Imam Al-Lihyani, yakni berasal dari kata kerja atau fi'il madi qoro'a, ya, yang artinya sudah membaca. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Kalau bentuk masdar itu tanpa adanya alif lam. Jadi Qur'anan, ya, yang sebenarnya di situ artinya kalau qoro'a membaca, ya, sudah membaca. Yaqro'u sedang atau akan membaca. Qur'anan, jadi isim masdarnya yang dibaca. Jadi menurut lebih cenderung kepada objeknya, bendanya. Jadi sesuatu yang dibaca. Contoh seperti kita membaca, mohon maaf ya, buku pelajaran. Nah, berarti dalam bukunya itu
Itu kalau menurut pendapat Imam Al-Lihyani yang mengambil dari bentuk kata kerja qoro'a. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i langsung Al-Quran itu adalah isim alam. Jadi dari sananya itu memang sudah menjadi nama benda itu. yakni ada penulisan huruf alif lam. Ya, dalam tajwidnya Al-Qomariyah. Jadi Al-Quran. Mohon maaf seperti halnya saya contohkan nama saya, Sowabia. Jadi misalkan contoh nama Ahmad atau nama itu kan ada bentuk isim alam. Ya. Kayak Muhammad, Ahmad, Hamidun. Hamidun itu termasuk isim fa'il. Berasal dari kata itu kan. Tapi kalau sudah menjadi nama orang, isim alam, Hamidun ya nama orang itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran mungkin seperti itu Bapak. Ya, saya salah satu efeknya. Jadi betul itu. Memang yang saya maksud salah satu efeknya kan kadang-kadang kita dalam Indonesia kata Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang ada yang kecilnya besar, ada yang ayatnya besar. Iya. Nah, mendapatkan yang kecilnya besar dan tahu ayatnya besar. Jadi kalau yang berpendapat A-nya besar, itu maka lebih cenderung kepada isim alam. Karena memang asalnya Al-Quran, tidak ada. Tapi kalau yang Q-nya besar, itu lebih cenderung kepada isim masdar. Karena memang A-nya ada tambahan. Itu tadi itu. A-nya hanya al-nakirah gitu kan. Al-ma'rifat. Al-ma'rifat saja. Jadi hanya penambahan saja. Dan itu salah satu efek dari pengertian itu. Tadi itu, dari cara penulisan berbeda. Dan di Indonesia ini masih bingung pakai yang mana cara penulisannya. Karena memang itu salah satu efek yang kita nampak di luar. Nah, jadi tadi Bapak juga masuk kepada nama-nama Al-Quran gitu ya? Belum. Oh, belum. Ya tadi baru hanya sudah masuk tapi belum diuraikan gitu. Karena jadi kalau di pertemuan dulu itu ada, cuman kan dari tujuan pembelajarannya itu karena ya kita menyesuaikan juga dengan waktu ya. Jadi tapi untuk nambah-nambah lah apa kan? Iya. Menurut Bapak kira-kira kapan menurut Bapak nih pernah enggak baca-baca kapan ketika Al-Quran itu dikatakan Al-Quran dan kapan ketika Al-Quran itu memakai kata Alkitab kira-kira? Jadi kalau Al-Quran ya, nama lain Al-Quran seperti yang pertama yang umum adalah Al-Quran ya. Al-Quran menjadi nama yang paling viral atau paling banyak diketahui ya, yang diartikan bacaan atau yang dibaca. Kalau dalam ayat Al-Quran itu banyak, salah satunya yang umum ketika di bulan Ramadan ya, sesuai dengan proses penurunan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Itu salah satu penamaan Al-Quran ya, diambil dari dalil atau ayat Quran surah Al-Baqarah ya. Setelah ayat itu kurang lebih ayat 183 atau 85 gitu. Kalau 83 yang kewajiban berpuasa. Nah, dari 185. Nah, berarti 85. Ya. Kemudian kalau Alkitab ya, itu ya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua itu dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, tadi di materi Pak Santri tadi kan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Ya, kemudian di ayat kedua dzalikal kitabul la raiba fi, yakni kitab ya yang di dalamnya tidak ada keraguan. Itu sebagai salah satu penamaan. Kemudian dalam yang lain seperti tadi ada Al-Furqan, itu ada dalam surah apa itu ya? Al-Furqan. Maksud saya tadi kan gini, tentunya dalam penggunaan kalimat nama-nama Al-Quran itu tentunya dia berefek kepada pemaknaan maksud saya. Ya. Jadi kira-kira ketika ingin menjelaskan apa gitu Quran itu menggunakan kata Al-Quran, dan ketika ingin menjelaskan apa Quran itu diganti dengan nama Alkitab gitu. Kira-kira pernah baca enggak Bapak? Ya, jadi kalau membaca secara spesifik kayaknya mungkin pernah atau belum agak lupa. Cuman kalau dari pemahaman ayat itu yakni
kalau Al-Quran itu yang pertama memakai nama Al-Quran itu kan diturunkan di bulan Ramadan dalam ayat Al-Baqarah 185. Maka berkaitan bahwa ketika bulan Ramadan kita itu disuruh memperbanyak ibadah, salah satunya yakni membaca Al-Quran. Jadi harus dibaca. Itu salah satu amal ibadah. Ya, maka masyarakat kita lebih umumnya kalau bulan Ramadan pasti bergema suara tadarus Al-Quran. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, musola itu atau masjid ada, cuman tidak setiap malam, tidak setiap hari untuk mengumandangkan bacaan Al-Quran. Sedangkan kalau dalam surah Al-Baqarah ayat kedua terkait penamaan kitab Al-Quran disebut kitab, itu secara itunya efeknya itu adalah bahwa dalam kitab Allah, ya sama maksudnya itu yang dimaksud Al-Quran atau lebih umumnya kitab itu di dalamnya sudah tidak ada keraguan sama sekali. Ya, jadi khususnya bagi orang yang bertakwa itu merupakan yang namanya petunjuk itu yang berada di dalam kitabnya atau sebuah yang Allah turunkan itu tidak ada satupun keraguan. Jadi kita nggak perlu ragu. Walaupun mungkin seperti saya belum begitu memahami secara mendalam, tapi ya kita harus punya keyakinan. Karena merupakan rukun iman, yakni iman kepada kitab Allah. Oke, baik. Guys, ini tentang pandai saya yang pernah saya baca, Mbak. Ketika Al-Quran itu menggunakan kata Alkitab, itu maka dia lebih cenderung kepada keluar. Artinya kalau umat lain memberitahu bahwa ini loh kitab Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya lebih keluar, lebih kepada pemberitahuan kepada umat yang terdahulu bahwa ini sama dengan kitab kalian. Dan tidak juga sama-sama menjelaskan tentang kebenaran apa ketauhidan tentang tauhid Allah, tentang ketauhidan. Tapi kalau sudah berbicara tentang Al-Quran, maka dia lebih terperinci. Jadi misalnya ketika Quran disebutkan maka akan diikuti dengan kata-kata hudan, diikuti dengan kata-kata furqan dan sebagainya. Itu sudah penjelasan detail dan itu lebih ke dalam, lebih ke umat Islam itu sendiri bahwa inilah isinya gitu dan sebagainya. Walaupun yang untuk umat lain juga bisa, cuman secara target itu adalah umat Islam itu sendiri. Kenapa? Supaya tambah yakin dan tambah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kitab itu lebih cenderung kepada orang luar dan umat manusia umumnya. Tapi kalau Al-Quran itu lebih kepada sudah masuk kepada pengamalan tertentu yang dikhususkan yang ditujukan pada umat itu sendiri. Itu salah satu tujuan atau makna ketika menggunakan kata Alkitab dan kata-kata Al-Quran itu sendiri. Oke, itu mungkin. Ya, apalagi yang lain. Warnanya lumayan enggak. Baik. Ya, mungkin cukup dulu lah, cukup lah. Terima kasih, Bapak. Menulis terakhir menulis. Bebas ayatnya? Bebas, sedikit saja. Nyaman-nyaman. Itu tintanya betok. Surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar. K itu secara teknik menulis lewat garis atau dari lewat garis, Pak? Dia kalau seingat saya dulu belajar itu K itu di atas garis.
Kalau lam yang di bawah. Ya, jadi Bapak tuh sejadah dengan wau, jadi nampaknya kurang ke atas. Iya. Belokannya itu. Ya. Karena agak Oke. besar. Ya, ya. Nah, nanti berarti jangan sejadah dengan wau atau ro, karena ro dan wau itu melewat garis. Iya. Oke, itu baik, sudah baik. Baik, mungkin cukup. Silakan Bapak tutup. Saya coba menghubungi Pak Hamzah dulu. Bapak Mari jam pertama. Hamzah, apakah bisa sudah bergabung? Silakan aku. Hari Senin jam terakhir. Pak Hamzah berarti belum gabung. Kalau belum gabung, maka kita lanjut ke selanjutnya. Bu Siti Komaria. Atau istirahat dulu kali Kak, Pak? Tapi masih lama sih 45. Oh iya. Masih lama sedikit. Bisa. Atau yang waktu yang di Kalsam bisa masih satu lagi. Nanti yang presentasi mungkin jangan terlalu lama. Ya. Berarti kita satu lagi ya. Siti Komaria, semangat. Satu lagi. Terakhir. Semangat, Bu Siti. Terakhir kan? Belum, Bu Zahriza masih ya, Bu Zahriza ya, mohon maaf. Oh, sebelum istirahat yang terakhir maksudnya. Habis Oke? istirahat, semangat Bu Zahriza. Siap. Nanti silakan Bu Siti Komaria, dipersilakan dan jangan terlalu panjang saja. Baik, silakan. Mohon izin ke belakang dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini, khususnya pembelajaran kita pada hari ini, dan berjalan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, baik semua ya. Sehat semua. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu lihatin dulu ya, apakah semuanya hadir. Tempat duduknya lengkap ya. Ya, Bu. Baju rapi-rapi, alhamdulillah. Anak ibu pada hari ini semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sudah rapi, sudah menjadi anak yang soleh dan sehat. Alamin. Oke, masih semangat? Semangat, Bu. Oke, kalau ibu bilang semangat pagi, tahu jawabannya? Pagi, siap, Bu. Siap, oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangatnya luar biasa ya, walaupun sudah siang, sudah mulai keroncongan perutnya, tapi semangatnya sungguh luar biasa. Oke. Baiklah anak, pada hari ini adalah pertemuan ketiga kita di kelas 7 MTS ya, Al-Amin. Pertemuan ketiga, kalau kalian ingat pertemuan kita yang kemarin itu masih membahas tentang nama-nama Al-Quran ya. Yang hafalin yang kemarin itu, ada yang ingat nama-nama Al-Quran tadi? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Ya. Betul, Alkitab, Al-Furqan. Al-Furqan. Apalagi satu lagi coba? Zikir. Al-Zikri. Ya, alhamdulillah ternyata anak-anak itu masih luar biasa, ingat semua ternyata. Tapi masih diingat ya pelajaran yang kemarin. Nah, sebelumnya Ibu selalu mengingatkan semuanya untuk terus belajar membaca Al-Quran. Minta kopi aja, Kak. Sudah belajar membaca Al-Quran? Sudah, Bu. Sudah, sore kita belajar di TPA.
boleh juga belajar di langgar-langgar, di masjid, di ustadz. Lebih bagus lagi kalau kita belajarnya sama orang tua di rumah. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi yaitu tentang hukum tajwid. Ngantuk, Bu. Ibu mau tanya, ada yang sudah belajar tajwid? Sudah, Bu. Alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau Di Madrasah Diniyah, Bu, dipelajari. Oh iya, alhamdulillah di madrasah diniyah ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tajwid yaitu mengenai hukum mat tobi'i. Ibu mau share dulu ya materi ibu pada hari ini. Oke, sebentar tunggu. Senyum belum ya? Materi pada hari ini itu adalah tajwid tentang hukum mat tobi'i. Ada yang sudah pernah mendengar tentang mat tobi'i? Ada ya? Ya, cuma ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah bisa diperhatikan untuk mengingatkan kembali. Yang belum harus lebih fokus ya, karena ini pembelajaran baru bagi yang belum. Sebelum kita melanjutkan apa itu tentang mat tobi'i ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu mat. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Kita harus tahu dulu apa itu mat. Coba dibaca Fakfakati, apa itu mat menurut bahasa? Mat secara bahasa adalah tambahan atau panjang. Dengar anak-anak yang lain? Benar, alhamdulillah. Berarti secara bahasa mat adalah tambahan